dosen Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang konsep data dan informasi kesehatan juga informasi keperawatan. Setelah Anda mempelajari dan menyelesaikan video ini, diharapkan Anda akan mampu menguraikan apa itu konsep data dan informasi kesehatan maupun juga keperawatan. Baik, mari kita simak penjelasan tentang konsep data dan informasi kesehatan dan keperawatan berikut ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang data dan informasi kesehatan dan keperawatan. Nah, yang pertama kita harus paham adalah tentang definisi data. Jadi apa itu data? Data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlakuan dari sebuah atau konsep ilmu dalam hal ini dilengkapi dengan nilai sesuai dengan tahun 1992. Sedangkan menurut Rawls data didasarkan sebagai fakta atau apa yang dapat sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena yang ada. Nah, data tersebut akan diolah menjadi sebuah informasi, di mana informasi merupakan suatu proses, yaitu merujuk pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan suatu wilayah tertentu. Nah, informasi ini juga sebagai pengetahuan, information as knowledge, di mana informasi ini mengacu pada segala kejadian yang ada, entitas di dunia ini yang tak terhingga, dan bahkan yang tidak dapat disentuh ataupun sesuatu yang abstrak. Nah, informasi ini juga dianggap sebagai suatu benda atau pengujian yang nyata dari pengetahuan yang merupakan informasi yang tampak dari rangkaian simbol simbol yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia serta dapat saling didekatkan. Nah, kalau kita membahas terkait dengan informasi, informasi ini harus mencapai sebuah nilai-nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai suatu informasi tergantung dari sifat yang melekat pada informasi tersebut. Yang pertama terkait dengan accessibility, bagaimana informasi itu dapat diakses oleh semua pihak. Kemudian comprehensiveness-nya, di mana informasi ini harus mencakup segala data yang penting dan juga menyeluruh. Tidak hanya itu, harus juga dilihat secara akurasinya. Jadi apakah di informasi ini dilakukan ataupun di-record secara tepat dan juga kesesuaian dari datanya. Dan dilihat juga dari timeline-nya. Nah, selain itu, nilai dari informasi ini juga harus kita perhatikan, nilai dari penghadapannya, variability-nya, kemudian harus freedom from bias, jadi tidak mengandung unsur-unsur yang mempengaruhi. Nah, jika kita membahas terkait dengan hal relatif data yang ada di Indonesia, itu sebenarnya bagaimana sih sebuah data yang ada di Indonesia ini bisa dapat terkumpul menjadi suatu informasi yang akurat. Jadi ada data rutin dan juga data survei yang dikumpulkan, di mana data kesehatan di Indonesia ini akan dirangkum menjadi profil kesehatan Indonesia, sehingga akan sangat membantu untuk kesehatan dalam bidang kesehatan untuk melakukan identifikasi ya terkait dengan penyakit apa saja yang paling banyak, kemudian apa saja permasalahan yang terjadi di masyarakat dan lain sebagainya, termasuk dengan pelayanan kesehatan yang ada. Nah, kontributor data ini didapatkan dari mana? Dari berbagai macam instansi ya yang terkait dengan kesehatan, mulai dari Kemenkes, nanti kalian juga akan belajar terkait dengan sistem informasi di puskesmas, di mana Kemenkes ini juga menerima informasi-informasi dari setiap puskesmas yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga kalau kita bisa flashback ke pandemi COVID-19 ya, di mana Kemenkes ini akan mengetahui di setiap daerah berapa banyak orang-orang yang terinfeksi, misalnya terinfeksi COVID, kemudian dilakukan pendataan apa saja, sehingga data-data itu secara sistematis didapatkan di sebuah sistem yang dapat dipantau oleh pihak-pihak.
Kemudian juga Badan Pusat Statistik, di mana untuk mengetahui terkait dengan prevalensi apa saja penyakit yang ada di Indonesia, kemudian apa saja yang dilakukan, mulai dari pelayanan kesehatan dan lain sebagainya, termasuk tidak kalah pentingnya adalah dari finansial. Di sini ada juga data dari BPJS. Ya, berapa banyak penduduk di Indonesia yang sudah tercover dengan BPJS, mana yang belum tercover, sehingga data-data ini sangat bermanfaat ya untuk mengetahui proporsi dari jumlah penduduk Indonesia yang sudah tercover secara asuransi kesehatan maupun mana yang belum terjangkau oleh asuransi kesehatan. Dan juga BKKB. Nah, cakupan datanya apa saja? Yang pertama adalah situasi demografi. Kita bisa tahu ya bahwa di Indonesia ini demografi wilayahnya berbeda-beda dari mulai sampai Merauke, dan ini setiap demografi terdapat penyakit yang juga berbeda-beda. Kita ambil contoh misalnya di Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian timur dengan struktur demografi yang mungkin masih banyak yang mungkin belum terjangkau juga, dan juga dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Di sana banyak sekali misalnya penyakit-penyakit terkait malaria, HIV, dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga upaya kesehatan berbasis masyarakat. Kemudian bagaimana sumber daya kesehatan yang ada, pembiayaan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit, dan juga kesehatan lingkungan. Nah, profil kesehatan ini di Indonesia ini dijual setiap tahun, sehingga sangat diperlukan kontribusi ya dari setiap pihak untuk bisa dijadikan sebuah data yang valid, relevan, dan juga Nah, mungkin dari teman-teman semua sudah mendengar adanya big data atau health research. Jadi, ini adalah bagian dari data kesehatan, di mana big data ini mewakili data dalam jumlah yang sangat besar yang tidak dapat dikelola dengan software tradisional atau menggunakan platform berbasis internet. Big data ini memerlukan penyimpanan, pemrosesan, dan aktivitas di atas kemampuan manusia. Jadi tidak bisa dilakukan pencatatan secara manual menggunakan tulisan tangan, tapi harus menggunakan hardware atau software, atau bahkan menggunakan sistem yang lebih advance. Nah, ada survei demografi kesehatan Indonesia atau kita singkat dengan SDKI. SDKI ini menyajikan informasi mulai dari kelahiran, kematian, keluarga bencana, kesehatan, di mana lingkup survei ini dilakukan secara nasional. Survei serupa juga dilaksanakan di negara-negara seperti Amerika Latin, Asia, Afrika, dan juga Dewasa. Di Indonesia sendiri, survei prevalensi dan kontrasepsi Indonesia atau disingkat dengan SPI sudah dilakukan beberapa tahun dan dilakukan sampai sekarang. Nah, dari survei demografi dan kesehatan Indonesia ini kita bisa melihat, kita bisa melakukan analisis terkait dengan berbagai macam hal, termasuk tadi ya kelahiran, kematian, kemudian faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesehatan di Indonesia. Nah, ada juga terkait dengan DHS dan IVLS secara internasional. Jadi ini nanti tergantung juga apa namanya di negara mana ya, dan big data seperti apa yang digunakan untuk penelitian-penelitian. Di DHS ini, DHS program adalah Demographic and Health Survey. Jadi nanti ketika teman-teman memiliki ketertarikan untuk menganalisis sebuah data yang secara data besar ya terkait dengan kesehatan, nanti Anda bisa melakukan ya beberapa analisis entah itu tadi dari SDKI, THS ataupun IPLS. Nah, yang sudah juga mungkin teman-teman ketahui adalah Diskesdas ya, di mana pelaksanaan Diskesdas ini meliputi kegiatan-kegiatannya meliputi persiapan desain instrumen dan integrasi dengan Susenas, kemudian pelatihan penanggung jawab teknis dan moderator, wawancara indikator kesehatan masyarakat kepada semua anggota keluarga yang terpilih,
hingga dilakukan pemeriksaan biomedis, pemeriksaan gigi oleh dokter gigi, analisis dan pembuatan laporan serta dilakukan diseminasi. Pelaksanaan pengumpulan data di masyarakat. Jadi memang ini akan dilakukan terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan beberapa faktor related dengan kesehatan. Eh, Nah, sekian tadi sekilas terkait dengan sistem informasi kesehatan. Ada beberapa highlight yang mungkin nanti teman-teman bisa gunakan ya. Dan misalnya nanti teman-teman tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan big data. Jadi teman-teman bisa menggunakan baik itu SDKI, DHS atau IPLS untuk melakukan analisis terkait dengan permasalahan yang ada baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.